Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada Samir ya. Ini dari teman-teman sebagian udah ada yang menanyakan untuk pinjol tersebut. Maka dari itu aku bahas untuk aplikasi Samir ya. Untuk yang pertama nih, untuk aplikasi Samir ini legal ya. Bisa Anda cek di website resminya OJK ya. Di situ untuk daftar perusahaan fintech lending berizin ya. Anda bisa cari di situ untuk nama sistem elektroniknya, yaitu ada Samir. Lalu untuk alamat websitenya yaitu ada di www.samir.co.id ya. Lalu untuk nama perusahaannya ini adalah PT Sahabat Mikro Fintech ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menanyakan apakah legal atau ilegal, jawabannya legal ya, berizin dari OJK. Untuk aplikasi Samir ini ya, untuk limit pinjamannya di sini, ini udah aku cari informasi ya, yang udah pada minjem, ini dapat pinjaman berapa. Di sini untuk limit pinjamannya sih bervariasi ya. Ada mulai dari 400.000 ya. Ini ada limit yang dapat 400.000 atau pinjaman 400.000 ya. Di sini untuk tenornya yaitu 28 hari ya. Lalu untuk bunganya ini 44.800 rupiah ya. Jadi untuk pinjaman 400, tenor 28 hari, bunganya 44.800. Lalu untuk total tagihannya yaitu 444.800 rupiah ya. Ini untuk pinjaman 400.000 ya. Lalu di sini untuk pinjaman 200.000 juga ada ya. Ini yang limit terkecilnya 200.000 dengan tenor 28 hari. Untuk bunganya yaitu 22.400 ya. Lalu untuk jumlah pengembalian yaitu 222.400 rupiah, seperti itu. Jadi ini untuk tenornya ada yang 30 hari, 28 hari ya, seperti itu. Lalu ini ada periodenya ya, periode 1, periode 2 ya, seperti itu. Lalu di sini untuk 1 juta ya, untuk limit 1 juta atau pinjaman 1 juta, untuk tenornya itu 28 hari, untuk bunganya itu 112.000 ya. Jadi kalau Anda minjem 1 juta dikasih tenor 28 hari, bunganya itu 112.000 ya. Jadi total tagihan yaitu 1.112.000 ya, seperti itu. Untuk aplikasi Samir ya. Untuk aplikasi Samir ini untuk pengajuan pinjamnya cukup simpel ya. Bisa Anda download di Play Store ya, buat teman-teman yang belum tahu. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau aplikasinya di install lalu dijalankan, di sini tampilannya yaitu masukkan nomor handphone ya, seperti biasa Anda mendaftar, masukkan nomor handphone. Lalu di sini akan muncul ya deskripsi izin ya, seperti itu. Anda tinggal klik setuju ya, atau mau baca-baca dulu juga bisa. Oke, lalu untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya, pinjaman Samir ya. Jadi limit dapat dipinjam maksimum sampai dengan 1 juta rupiah ya. Ini limit tertingginya 1 juta ya. Lalu di sini untuk step pertama ya, untuk pengajuan pinjaman, Anda foto KTP ya. Lalu di sini Anda mengisi nama, lalu nomor KTP ya, seperti itu. Lalu untuk step berikutnya itu informasi tambahan ya. Ada di sini mengisi ya, agama, tempat lahir, tanggal lahir, kepemilikan tinggal ya, lalu informasi wilayah, lalu alamat lengkap ya. Lalu ada juga kode pos, lama tinggal, status perkawinan, jumlah anak ya. Kalau yang udah menikah, kalau yang belum berarti belum ya. Lalu pendidikan terakhir,
lalu masukkan email ya, seperti itu. Lalu step yang ketiga ini ada informasi pekerjaan ya, ada isi informasi pekerjaan, bidang pekerjaan, lama bekerja, jabatannya apa, lalu nama perusahaan dan nomor tempat Anda bekerja ya, atau nomor perusahaan. Lalu untuk step berikutnya ini kontak darurat ya, atau kontak emergensi. Anda di sini memasukkan ya 2 kontak darurat ya. Biasanya sih ini orang-orang terdekat ya untuk kontak darurat, biasanya nomor keluarga, orang tua, misalkan ayah, ibu, adik atau kakak ya, biasanya seperti itu. Ini diminta hanya 2 kontak darurat ya. Ini untuk konfirmasi pinjamannya, ini ntar akan menghubungi ya ke kontak darurat ataupun ke nomor pengguna ya, seperti itu. Lalu untuk step berikutnya ini masukkan rekening bank ya, informasi rekening bank, nama bank penerima, nomor rekening ya, seperti itu. Lalu di sini ada verifikasi wajah ya, pastikan terdapat penerangan yang cukup di sekitar Anda. Posisikan kamera depan Anda ya, seperti mengambil foto selfie. Jadi buat untuk verifikasi wajah ini usahakan di tempat yang terang ya, jangan tempat yang gelap, seperti itu. Itu untuk step yang terakhirnya ya. Lalu Anda bisa mengajukan pinjaman ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi Samir ya, ini dari teman-teman kemarin banyak yang menanyakan sebagian. Untuk aplikasi ini aplikasi legal ya, jadi sudah berizin di OJK ya, seperti itu. Untuk limit pinjamannya itu bervariasi ya, mulai dari 200.000, 400.000 sampai dengan 1 juta ya. Untuk tenornya atau lama pinjamannya ada yang 28 hari, ada yang sampai dengan 30 hari ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau Anda mau mengajukan pinjaman, lebih baik dipinjau yang legal ya, ataupun yang sudah berizin di OJK ya, seperti itu. Tapi untuk saran saya, kalau Anda ingin minjem ya, jangan digunakan untuk seperti tutup lubang, gali lubang, itu jangan ya. Lebih baik Anda gunakan pinjol ini untuk kebutuhan yang mendesak ya, atau kebutuhan mendadak, yang Anda kepepet butuh uang ya, seperti itu. Lalu yang kedua, sesuaikan ya antara kebutuhan dan kemampuan ya, seperti itu. Yang artinya kalau misalkan Anda dikasih limit 1 juta rupiah, tapi kebutuhan Anda 500.000 ya, Anda ambil 500.000 ya, seperti itu. Jangan sampai Anda kebutuhannya 500.000 dikasih limit 1 juta, tapi diambilnya 1 juta, itu jangan ya. Jadi antara kebutuhan dan kemampuan itu harus sesuai ya, seperti itu. Kenapa? Soalnya misalkan kebutuhan Anda 500.000, Anda dikasih limit 1 juta, lalu diambil 1 juta, itu kan menurut saya percuma ya. Mendingan Anda ambil sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Lalu kemampuan ya, misalkan kemampuan Anda dalam arti misalkan Anda 1 bulan ini gajinya 3 juta ya, jangan sampai Anda minjem lebih dari 3 juta ya. Usahakan kalau misalkan Anda penghasilan 3 juta ya, Anda minjem sekitar 1 juta atau 1,5 juta ya, seperti itu. Jangan sampai Anda penghasilan dengan utangnya, ini besaran utangnya ya, itu jangan. Kenapa? Soalnya ini akan resiko gagal bayarnya juga akan makin tinggi ya, kalau Anda punya pinjaman melebihi dari penghasilannya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau Anda misalkan punya penghasilan 3 juta, Anda pinjam sekitar 1 juta atau 2 juta ya maksimal, seperti itu. Soalnya bukan apa-apa ya kalau pinjaman Anda terlalu besar, antaranya Anda akan pusing ya ke depannya. Soalnya kayak gitu, kadang dari teman-teman ini banyak ya yang kebanyakan ngutang, dipinjol, kan seperti itu ya. Penghasilan 3 juta ya, punya utang dipinjol itu hampir 5 juta, 6 juta.
itu pastinya Anda nantinya akan resiko gagal bayarnya akan semakin besar ya, seperti itu. Jadi lebih baik Anda sesuaikan ya antara kebutuhan dan kemampuan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda melebihi batas ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.